Masih Pak Pak Asdep, makasih. Mohon maaf tadi juga ada silakan Bapak. rapat. Baik, makasih Pak Asdep. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Asdep selaku pimpinan rapat, yang saya hormati Pak Diraudo dari Bappenas, kemudian juga saya hormati Bapak sekalian, para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Transmigrasi, juga mungkin perwakilan KL dan Bapak sekalian yang tidak bisa kami sebut persatu, Pak Kabalai, Pak Tunggak. Mungkin mohon izin Pak Asdep, kami laporkan terkait pertama terkait yang hari Senin Pak Asdep memang ini merupakan salah satu bentuk rekomendasi dari BPK. Jadi BPK sudah melakukan satu audit terkait beberapa regulasi yang memang secara substansi juga nomenklatur memang banyak perubahan sehingga banyak catatan dari BPK itu yang harus disesuaikan dan salah satunya terkait dengan Perpres 50 juga turunannya Pak Asdep sehingga ini menjadi salah satu dasar kami yang kami sampaikan kepada BPK. Kami mempunyai pandangan bahwa sepanjang itu memang belum dicabut, itu masih berlaku ketentuan yang ada. Namun pandangan BPK berbeda pandangan, Pak. Nah, termasuk di dalamnya terkait dengan usulan Perpres 50 juga turunannya. Sehingga ini kan kami sampaikan masalah regulasi permen oke lah menjadi kewenangan kami. Kita bicara kewenangan Perpres, itu kan bukan hanya kami yang terlibat di dalamnya, karena sampai saat ini proses sedang diinisiasi oleh Pak Asep dan teman-teman. Sehingga tidak mungkin dalam jangka waktu 60 hari kami selesaikan, Pak. Sehingga kami mempunyai mempunyai kemarin setelah kami diskusi dengan Pak Irjen dan dari PSKP selaku PIC, kami sampaikan, Pak, kalau ini memang harus segera kami selesaikan, ini harus ada satu solusi. Makanya bukan kami yang akan menyatakan terkait hal itu. Maka kami rencana ngambil ngundang dari Pak Asep, ngundang dengan hal ini. Kan dari aspek perencanaan tidak bagus, Pak. Ini kan proses sedang disusun untuk diajukan kepada Pak Presiden. Di sisi lain turunannya itu akan kita ubah. Nah, sisi lain juga substansi Perpres itu sangat berbeda jauh dengan permen yang sedang mau kita ubah. Mohon maaf, kita hanya ganti baju, Pak. Itu yang sedang kami sampaikan. Ini kalau seperti ganti baju, ini berbeda substansi dengan Perpres sedang kita sesuaikan. Nah, ini salah satu dasar kami, alasan kami mengundang dari teman-teman dari Kumham, Pak Asep untuk bisa memberikan satu keyakinan bahwa untuk yang Perpres 50 dan juga turunnya sedang kita sesuaikan. Tidak mungkin kami memproses satu regulasi sedangkan di atas sedang diubah, Pak. Jadi jadi itu nanti dasar nonton itu akan kami sampaikan kepada BPK Pak Asdep itu dasar kami hari Senin kami akan undang Pak Asdep juga undang teman-teman dari Kumham untuk bisa memberikan satu keyakinan kepada kami dan juga BPK terkait dengan rekomendasi BPK yang mana Perpres 50 kemudian Permen nomor 4 19 kemudian Kemen KIPT-nya harus segera sesuaikan. Semua memang berubah nomenklatur Pak, tapi kan tidak seperti itu apa mekanisme aturan. Kita harus menyesuaikan dengan yang lebih di atasnya Pak, yaitu Perpres 50. Nah, mungkin itu Pak Asdep untuk yang rencana Permen nomor 4 kami undang Pak Asdep. Nah, kemudian mungkin izin kami laporkan juga terkait yang Pak Asdep sama Pak Dir tadi sampaikan, memang secara substansi kami memang dilibatkan dalam proses pembahasan untuk yang Perpres 50 sampai sampai selesai. Memang itu sudah secara substansi batang tubuh memang sudah disepakati antara kami dengan timnya Pak Asdep dan Bu Karo, Bu Rahayu. Namun tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Asdep, mungkin targetnya kan bulan Mei ya Pak Asdep ya. Nah, mungkin tadi kami coba diskusi dengan Bu Karo, Bu Rahayu ini kan memang agak mepet juga. Kami kan tidak mungkin juga paksakan Pak Presiden walaupun nanti bulan Mei kami akan sampaikan ke Pak Presiden ini memang butuh waktu juga. Nah, mungkin itu yang mungkin nanti kita mohon masukan terkait treatmentnya Pak Asdep ini kan kami sampaikan ke Pak Presiden, pasti kan butuh proses juga nih, mungkin dari teman-teman sekte pasti akan melakukan satu konfirmasi, klarifikasi kepada kami, dan disampaikan Pak Asep akan sanggup dalam jangka waktu 6 bulan ini bisa selesai. Ini kan
IP ini kan harus bisa selesai tahun anggaran berjalan, Pak. Nah, mungkin itu yang mungkin harus kami berikan satu keyakinan Pak Asep terkait dengan substansi juga materinya, sehingga ada satu apa tidak lagi perdebatan di lingkup KL terkait dengan kewenangan bahwa memang secara substansi sudah semua KL sudah sepakat terkait dengan aturan yang sudah sedang kita bahas pada hari ini Pak Asep. Jadi mungkin opsi pertama mungkin kami nanti minta masukan saran dengan jangka waktu yang sangat mepet 6 bulan. Nah, mungkin kalaupun nanti Setek memberikan satu opsi itu melalui Proksun itu juga harus juga kita mungkin pertimbangan bagaimana sedangkan ini kan sudah berjalan Pak Astep ya mungkin nanti itu juga perlu satu satu apa satu masukan mohon masukan ketika memang nanti dari Setek memberikan satu opsi harus Proksun itu berarti kan ada waktu yang mundur Pak Astep. Mungkin itu juga yang mungkin nanti kami mohon masukan dari Pak Astep dan teman-teman. Opsi-opsi ya, tetap kami sepakat membuka opsi yang pertama itu melalui IP. Nah, opsi kedua mungkin melalui Proksun. Mungkin itu Pak Asep yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Asep. Makasih. Siap. Terima kasih Pak Karo atas informasinya Pak. Kami sepakat aja Pak Karo kalau tadi sebagaimana disampaikan memang ini rapatnya penting dalam konteks akuntabilitas Pak ya untuk menyampaikan kepada BPK bahwa diskusi antara informasinya. Jadi nanti mungkin kita tetap bahas Pak di hari Senin. Mudah-mudahan nanti BPK bisa memahami Pak. Karena memang kalau Perpres 18 kan apa namanya acuannya itu Perpres PP 13 Pak ya kalau nggak salah ya, 2014. Sementara PP-nya saja udah ganti 2 kali Pak. PP 19 terus Ya, PP betul Pak 37 Asep. gitu. Jadi Betul. kalau Ya, betul. misalnya permennya dibentuk berdasarkan Perpres 18 jadi tidak relevan juga sebenarnya. Jadi mungkin ini yang perlu dipahami oleh teman-teman BPK juga. Terus kemudian ya selain itu memang kan Kementerian sendiri sudah melihat sebenarnya kenapa kita usulkan revisi Perpres karena memang kalau penetapan tim koordinasinya melalui Kepmen itu memang ada hambatan-hambatan struktural ya yang mungkin akan bisa lebih baik kalau misalnya prosesnya prosesnya bisa melalui Perpres. Untuk waktunya sendiri Pak, ini mungkin nanti kalau boleh Pak nanti dengan Bu Karo, kalau Pak Karo berkenan mungkin kita pendekatan aja dulu Pak ke Setnek, ke Bu Bu Hasdip, Bu Ayu, ini ya Pak, Bu, ya? Bu, Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Hayu Bu ya Ayu. Pak ya. Dengan Bu Ya, Bu Hayu Ayu. nanti mungkin bisa disampaikan ke eh, Bu Deputi. Tapi kan ini Bu Hayu juga sudah mengikuti prosesnya pembahasan batang tubuhnya juga sudah kita lakukan. Nah, kalau misalnya nanti KL semua sudah bisa katakanlah tanda tangan berita acara gitu Pak. Tentu nanti prosesnya masih bisa ada pembahasan di PAK maupun harmonisasi, tapi setidaknya kita sudah punya modal awal Pak untuk menyampaikan bahwa diskusinya sudah jauh. Nanti kalau misalnya Bapak Presiden berkenan memberikan prakarsa, ini sudah bisa dibahas untuk diselesaikan gitu. Nanti kapanpun kapanpun apa eh, prosesnya katakanlah prakarsanya diberikan Bapak Presiden dan kalaupun misalnya sudah selesai pembahasan harmonisasi pengundangannya juga kapan itu kan nanti itu mandat Bapak Presiden ya Pak. Bukan bukan kita. Tap- Tapi mudah-mudahan nanti eh, untuk kebutuhan pengukuran ya Pak Sesdijen ya ini tetap bisa digunakan karena prosesnya sudah disepakati KL katakanlah demikian gitu ya. Baik, terima kasih Pak Hussein, Pak Ses, Pak Kabalai, Pak Yusuf, dan kemudian Pak Ibu, Pak Udo,
Pak Harun tapi secara Bapak Ibu hadir baik secara online maupun secara Hari ini Bapak Ibu sekalian. Oh, ini bisa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara tentang Perpres 50 ya, perubahan Perpres 50 tahun 2018 ya. Kalau ini sudah sangat sejalan ya dengan apa yang menjadi indikator kinerja utama ya, yang ditetapkan di dalam RPJMN ya. Dan ini menjadi sangat strategis ya, karena salah satu indikatornya ya terkait bagaimana persentase ya dukungan kegiatan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan badan usaha di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional ya. Jadi ini menjadi salah satu target yang memang harus dipenuhi oleh kementerian, Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga bahwa di dalam program 5T transmigrasi gotong royong ya, bagaimana kita juga melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor ya, dan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi salah satu hal yang memang akan kita galakkan ke depan, karena ini juga akan menjadi salah satu dukungan ya, terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Burhan, ya, Asisten Deputi Menko IPK yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa untuk bisa melakukan revisi perubahan Perpres 50 tahun 2018 ini ya. Dan tentunya ini akan membantu kami untuk bisa mencapai beberapa target IKU sekaligus juga untuk menjadikan beberapa kolaborasi yang nyata ya, dalam bentuk aksi yang real terhadap bagaimana intervensi kementerian lembaga untuk bisa berkontribusi yang juga didukung oleh payung hukum Perpres 50 tahun 2018 ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu sekalian. Revisi Perpres ini akan sangat mendukung ya kalau dilampiri dengan matrik RAN KPT ya Pak ya, Pak Asdep. Jadi matrik RAN KPT inilah menjadi salah satu hal yang sangat urgent ya di dalam lampiran Perpres. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asdep. Jadi rancangan matrik RAN KPT sudah ditetapkan ya di dalam 8 program, 87 kegiatan, dan 233 subkegiatan. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, kita harus mencermati matrik RAN KPT ini ya, tentunya berdasarkan lokus prioritas dan beberapa kawasan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Asdep ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua sehingga semua unit teknis UKI 2 dapat melakukan identifikasi kebutuhan terhadap apa yang perlu dilakukan dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi, khususnya 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 4 kawasan yang masuk di dalam 8 prioritas kawasan ekonomi transmigrasi prioritas. Ya, 8 KITT ya Pak ya maksudnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita lakukan percepatan upaya untuk mencermati matrik yang tadi sudah kami bagikan kepada semua unit kerja eselon 2 ya, di lingkungan Dijen PPK Tran maupun Dijen PPMT untuk bisa mencermati beberapa poin ya terhadap
8 program ya, eh, dan 233 sub kegiatan. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa kita akan fokus di kawasannya dulu Pak ya. Sementara untuk lokusnya ini kita hidden dulu ya sebagai eh, apa namanya, untuk melihat nanti irisannya ke depan kalau terjadi pergeseran, dan ini menjadi salah satu hal penting ya untuk bisa eh, mencapai ya target dukungan kementerian lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam ikut terlibat di dalam membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi. Mungkin itu Pak Asdep sebagai apa diskusi awal, nanti para direktur mungkin nanti akan memberikan masukan atau saran lebih detail ya. Hanya saya tadi ingin menanggapi sedikit terkait regulasi turunan ya, rancangan peraturan Presiden nomor 50 tahun 2018. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelumnya kan kita sudah ada peraturan Menteri Desa PDTT nomor 4 tahun 2019 ya, tentang susunan organisasi tugas fungsi, hubungan dan tata kerja serta pelaporan tim KIPT nasional ya, tim KIPT di tingkat provinsi maupun tim KIPT di tingkat kabupaten. Kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Desa nomor 111 tahun 2022 tentang tim koordinasi integrasi penyelenggaraan transmigrasi tingkat nasional. Ini sudah ada kurang lebih 35 kementerian lembaga ya, yang pengarahnya adalah semua Menko ya. Semua Menko, ketuanya ini adalah Pak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi pada waktu itu, sekretarisnya Pak Sekjen, dan wakil sekretarisnya adalah Pak Dirjen BPK Tran. Anggotanya adalah 28 kementerian lembaga yang ada di pusat. Nah, ini tentunya karena kita sudah menjadi satu kementerian transmigrasi dan revisi Perpres ini juga sedang dilakukan. Kenapa ini saya perlu mendiskusikan Pak Asdep ya. Tadi sudah ada masukan dari Pak Karobub. Karena kebetulan kami ya dari PSKT ini menjadi penanggung jawab Pak untuk penyusunan permen struktur organisasi tim KIPT ini ya, maupun Kepmen tentang tim KIPT nasional. Nah, ini yang menjadi apa tadi sudah disampaikan Pak Karohukum, bahwa BPK selalu mempertanyakan progresnya. Tapi ini yang perlu kita sepakati juga, karena tidak mungkin kita menyusun permen, Kepmennya, kalau perpresnya belum jadi kan. Harus ada regulasi yang lebih tinggi memayungi lebih dahulu tadi seperti yang disampaikan Pak Karohukum. Nah, nanti Pak Karohukum lah yang bisa menjelaskan kepada tim BPK walaupun sebenarnya konsep draftnya sudah kita siapkan Pak. Tapi perlu juga dipertegas lagi, kalau saya boleh usul, apakah peraturan menteri ini lebih tepat bukan peraturan menteri transmigrasi ya, tapi peraturan menteri di lingkup koordinator infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Jadi permennya Permenko IPK dan Kepmen Menko IPK, bisa nggak seperti itu Pak? Supaya lebih apa ya? Lebih kuat ya, karena koordinasi lintas kementerian lembaga ini kalau Kemenko yang bicara mungkin akan lebih didengar gitu loh. Ya mungkin ketuanya Menko IPK, mungkin wakil ketuanya Pak Menteri Transmigrasi misalkan seperti itu Pak. Demikian juga Kepmennya. Nah, ini perlu kita sosialisasikan juga. Ternyata beberapa provinsi ya maupun kabupaten juga sebenarnya merujuk ke Kepmen yang lama itu sudah membentuk juga Pak tim KIPT di tingkat provinsi maupun tim KIPT di tingkat daerah. Nah, ini nanti ke depan perlu kita diskusikan seperti apa supaya mekanisme tim KIPT ini bisa berjalan lebih optimal, lebih efektif, efisien. Apakah Menko IPK, apakah Kementerian Transmigrasi yang menjadi leading sektornya seperti itu. Mungkin itu Pak Asdep sebagai pengantar. Terima kasih. Yap. Terima kasih Pak Kapus atas catatan-catatannya Pak.
very well noted Pak, apa yang tadi Pak Kapus sampaikan. Terutama terkait yang terakhir Pak. Saya pikir isu ini kan isu akuntabilitas saja Pak ya, karena BPK yang mempertanyakan. Tapi kalau misalnya sudah ada catatan-catatan yang sifatnya legal dan strategis Pak ya, yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak eh, Kapus, mungkin nanti bisa terjawab Pak. Karena tadi kalau secara legal nanti mungkin Pak Karo bisa memberikan argumentasi yang lebih kuat. Tetapi kalau saya lihat dasar pembentukannya aja itu udah tidak sesuai Pak. Karena Perpres 50 itu dasar pembentukannya kalau nggak salah Perpres 13 2014. Itu pun PP 13 2014 itu udah dirubah dengan PP 19, PP 19 sudah dirubah dengan PP 37 karena mekanisme pengawasan dan pemantauan itu juga masuk ke dalam salah satu ketentuan yang dirubah Pak, ditambahkan di PP 37. PP 37 itu menambahkan mekanisme pengawasan itu melalui manajemen risiko kalau nggak salah ya, mekanisme manajemen risiko nasional dan koordinasi dan integrasi. Jadi memang nggak bisa pakai nggak bisa pakai Perpres 50 Pak, mestinya Pak kalau misalnya di dicermati dengan mendalam. Eh, mungkin mungkin si BPK-nya tuh melihat ini sedikit diskusi Pak ya. Mungkin BPK-nya melihat karena kemarin kami juga diskusi dengan teman-teman Pak begitu dapat undangan. BPK-nya melihat bahwa di Perpres 50 itu memang menterinya itu spesifik Pak. Bukan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa dan daerah tertinggal dan transmigrasi. Tapi memang nomenklatur di situnya adalah secara spesifik menyampaikan menteri di sini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan transmigrasian, ketransmigrasian. Jadi karena sekarang udah ada menteri transmigrasi dan nomenklaturnya di situ menteri yang menyelenggarakan urusan ketransmigrasian, klop Pak. Mereka merasa perpresnya tidak perlu dirubah karena designasi menterinya udah jelas. Terus kemudian di situ tidak ada penyebutan tim koordinasinya kan Pak. Tim koordinasinya ditetapkan melalui Permen. Permennya itu menteri yang menyelenggarakan urusan ketransmigrasian Pak. Jadi memang ini agak sulit Pak. Kami di Kemenko bikin Permenko sementara Perpresnya udah ada. Menyebutkan harus Permen. Begitupun di PP 37 Pak ya. Di PP 37 juga di retain tuh Pak. Karena kami memang kemarin menyampaikan usulan agar kan bahasa di Undang-Undang 29 tuh menteri bertanggung jawab. Kalau nggak salah menteri bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan apa penyelenggaraan transmigrasi. Nah kami tuh pengen dorong koordinasi dan integrasinya tuh ke tingkat Menko Pak. Tetapi diingatkan oleh Pak Kapus bahwa di Undang-Undang 15 walaupun di penjelasan kami juga sebenarnya karena memang PP 37 yang mau cepat selesaikan, kami nggak mau diskusi lebih panjang Pak soal itu Pak. Tapi kan memang itu di penjelasan normanya menyampaikan bahwa Menteri menyelenggarakan koordinasi Pak ya, kalau nggak salah, dan integrasi di transmigrasi di Undang-Undang 15. Dan karena di pasal tersebut belum dicabut, dia masuk Pak ke PP 19, masuk kemudian juga ke PP 37. Jadi kita ikut aja Pak, itu. Tapi saya pada saat itu janji bahwa ini tidak akan sama sekali menyebabkan kami di Kemenko tidak menyelenggarakan koordinasi termasuk memfasilitasi percepatan-percepatan Pak. Jadi nanti kalau misalnya memang kalaupun misalnya nanti arahan dari pimpinan Pak, Permen harus ditetapkan, ini ada mekanisme yang juga mungkin penting untuk diikuti karena kalau nggak salah Perpresnya tuh bilang harus ngomong dengan Pan-RB Pak ya dan Kemdagri untuk melakukan perubahan organisasi di tim koordinasinya gitu. Jadi itu obstacle kedua yang nanti mungkin bisa jadi lah Pak ya dengan BPK karena saya yakin Kemenpan RB dan Kemendagri juga akan meminta untuk regulasi di atasnya itu disesuaikan terlebih dahulu. Mungkin demikian Pak Sestitian, ada yang mau disampaikan? Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Asdep. Mohon izin Pak Direktur, Pak Raudo, Bapak Ibu sekalian, Binti maupun peserta. Bisa ditampilkan Bu Sela? Ya, kami dari Ditjen PPK Tran kemarin sudah mengupdate
eh, matrik yang disampaikan oleh tim kemarin berdasar pada revisi yang terakhir, karena kita ada revisi optimalisasi kira-kira seperti itu. Kita berfokus pada subkegiatan maupun lokus maupun PIC. Kita kemarin sudah melengkapi supaya data ini semakin lengkap. Namun demikian, kita juga nanti mohon jembatan dari Kemenko IPK terkait dengan kementerian lembaga mitra yang diperlukan. Ini kami sampaikan kegiatan maupun lokus supaya KL Mitra juga bisa sinkron mengetahui benar bahwa kegiatan di transmigrasi untuk khususnya PPK Atran untuk 2026. Jadi untuk 2026 kami berbasis pada hasil revisi optimalisasi maupun untuk 2027 kami berbasis pada indikatif yang sudah sebagian 2026 yang belum bisa ditampung karena ada optimalisasi. Sementara kami masukkan jadi indikatif untuk 2027. Selain itu untuk yang 2028 sampai 2029 kami masih berbasis pada renstra yang sudah disusun. Itu kita pedomani menjadi bahan untuk menyusun atau muat dalam matrik ini. Beberapa catatan tadi yang disampaikan oleh Pak Asdep, pertama terkait dengan hal yang sudah disampaikan, saya hal yang menarik tadi antara Pak Asdep dengan Pak Direktur Rodo. Pak Asdep melihat masih berbasis dengan IPK Tran, masih berbasis IPK Tran. Hasil evaluasi tahun 2024. Tetapi Pak Direktur Bappenas sudah berbasis pada Intrans. Nah ini kami mohon arahannya dari Pak Direktur Rodo maupun Pak Asdep sebaiknya PPK Tran pakai yang mana kira-kira gitu. Kami bisa diberikan arahan. Terus juga tadi yang disampaikan oleh Pak, mohon izin kami belum masuk ke teknis matriknya, nanti ada Pak Direktur, kami hadir di sini, mohon izin, ada Pak Direktur Perencanaan Perwujudan, Pak Bambang, Pak Direktur Pengembangan SP dan Pusat SKP, Pak Lalu. Nanti secara teknis maupun dengan tim teknis yang hadir bersama-sama juga banyak dari setiap Q2 PIC sudah ada wakilnya hadir di sini maupun melalui Zoom. Terkait dengan lokus untuk bencana meteorologi tadi disampaikan oleh Pak Asdep, itu kita juga dari hasil rapat kemarin kita teridentifikasi berada di luar kawasan. Jadi kita cukup sulit saat ini untuk bertindak kira-kira itu, sehingga perlu ditetapkan dulu berada dalam kawasan transmigrasi. Itu catatan kami dari apa yang disampaikan oleh Pak Asdep tadi, juga terkait 20 potensi peluang untuk kemitraan kita atau kerjasama kita atau dukungan kita dari kementerian lembaga. Tadi ada dari Kemenpu maupun Kemenperin, itu juga ada yang berbasis prioritas penguatan maupun DPP. Nah ini kami tahun ini baru ada Raja 4 ya Pak Direktur, Pak Babang ya, RTSP baru, RKT baru ada untuk Raja 4 nanti detailnya oleh Pak Direktur. Demikian juga untuk prioritas penguatan itu baru ada di Kepri. Apakah nanti kami belum tahu apakah Menperin ini di Kepri termasuk juga melingkupi Barelang atau di Batamnya. Kita perlu juga nanti dapat informasi lebih detail dari KL terkait tentang kegiatan yang sudah diprogramkan pada KL tersebut. Dari KKP juga tadi ada Kampung Nelayan, ada rencana induk pelabuhan nasional tadi juga berbasis di Salor. Kami rasa juga cukup relate dengan apa yang sudah kita laksanakan. Tetapi juga kita perlu juga nanti dapat kedetailan ruang lingkup dari kementerian lembaga sehingga dengan program kegiatan yang sedang kita laksanakan. Kami tadi juga memperhatikan dari arahan Pak Direktur Raudo dari Bappenas tentang PKPN, ada taklimat Presiden. Kami juga masih
mencoba mendekatkan, karena baru kemarin kita memperoleh taklimat pada PKPN 2026. Ini juga kegiatan-kegiatan kita tahun ini maupun ke depan coba kita dekatkan, walaupun di situ ada yang berbasis eh, arahan untuk dari Pak Deputi yang, tetapi tadi kalau Pak Rodo itu lebih yang kotak hijau, Pak Deputi pada kotak merah. Kami melihat peluang cukup besar pada kotak merah. Jadi, tapi mohon izin Pak Direktur, nanti kami juga perlu arahan lebih detail bagaimana kita bisa menerjemahkan taklimat itu dalam program kegiatan PPK Transmigrasi, khususnya PPK Tran, seperti itu. Untuk rencana aksi ini kita sepakat bahwa ini perlu pendalaman untuk program dan lokus sehingga sinkronisasi sebagaimana perpres yang kita susun diharapkan bisa terjadi. Ini kami menyampaikan lokus-lokus maupun kegiatan. Harapan kita kementerian lembaga mitra kita juga bisa mengetahui ruang lingkup kegiatan ketransmigrasi ada di mana. Jadi nanti kira-kira intervensi yang dilakukan oleh kementerian lembaga ataupun sebaliknya kita juga yang bisa mengintegrasikan kegiatan itu pada kegiatan kementerian lembaga. Yang berikutnya terkait dengan penyusunan Perpres, Pak Asdep mohon izin. Perpres yang sudah ada kemarin, Perpres 50 2018, muatannya lebih berbasis pada OTK-nya. Lebih berbasis hanya pada OTK. Tetapi ini dikuatkan oleh Pak Asdep dengan rencana aksi. Ini cukup menguatkan pada kedudukan Perpres ini sehingga implementasi untuk masing-masing KL yang terkait dengan transmigrasi bisa lebih sinkron. Tetapi kami melihat juga ini perlu dilengkapi dengan nanti bagaimana Perpres ini bisa menjadikan jembatan yang nyata lebih konkret gitu loh Pak. Ada SOP yang bisa disusun dari turun Perpres ini, tidak hanya pada tim di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, tapi juga perlu ada SOP yang konkret mengintegrasikan program dan kegiatan. Apakah ini sebagai contoh saat ini kita memulai ini pada pertengahan tahun. Teman-teman KL juga sudah punya program kegiatan yang disusun dengan prioritasnya masing-masing. Ini peluangnya cukup kecil. Tadi Pak Asdep, Pak Direktur tadi sudah mengingatkan ketika dukungan kementerian lembaga, daerah dan badan usaha tahun 2025 tuh nilainya kecil. Itu kami evaluasi waktu kami masih di PSKT. Karena memang ketika 2025 kita semua kementerian lembaga baru memulai berjalan. Masih parsial kira-kira masih masing-masing. Tapi dengan keberadaan Perpres ini di Menko, kami bisa berharap banyak bahwa ini lebih bisa menjembatani. Tadi Pak Asdep juga akan melibatkan Menko Pemberdayaan Masyarakat. Jadi tingkat jangkauannya akan lebih implementatif gitu di tataran program dan kegiatan. Itu yang kami harapkan. Itu sementara dari kami Pak Asdep, nanti untuk yang bersifat detail per subkegiatan dan lokus yang perlu pencermatan lebih dalam, Pak Direktur Perencanaan Perwujudan hadir, Pak Direktur Pengembangan SP Pusat SKP, dan tim teknis juga ada Bu Mila dari FP3KT hadir Bu. Siapa dari FP3KT? Pak Satya? Ada Pak Satya ya? Dari PK Trans? Bu Mila hadir? Mana yang ini yang belum dari kita? Siapa lagi? Pak Yusuf Perjalanan, ada Pak Direktur juga hadir. Mungkin itu Pak, kami cukup semua tim kami lengkap hadir mendukung implementasi Perpres ini supaya bisa lebih implementatif. Kami juga berharap ini bisa memberikan dampak yang besar di tengah keterbatasan dukungan untuk
fiskal untuk transmigrasi maupun kementerian juga yang lain yang lama, sehingga aspek kolaborasi menjadi hal penting. Kita bisa sama-sama mencapai tujuan bersama, kira-kira begitu. Terima kasih, Pak Dirut. Terima kasih Pak Sesditjen atas catatan-catatannya Pak. Tadi saya mencatat beberapa hal yang penting. Pertama soal IPKT dan Intrans Pak. Ini kami justru mohon perkenan teman-teman di Kementrans Pak. Kira-kira mau menggunakan yang mana? Kalau kami tadi sebenarnya menyampaikan IPKT itu sebagai baseline saja Pak. Karena kan kalau misalnya kita intervensi dan kita sebutkan ke KL, kami menyebutkannya itu 15 kawasan Pak. Nah, 15 kawasannya ini mana? Ini mohon 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 karena yang paling tahu sebenarnya kan teman-teman Kementrans kan Pak. Cuman sebagai diskusi awal ini kami melihat baseline-nya dari IPKT. Nah, kalau misalnya memang itu sudah tidak relevan karena sudah ada Intrans, mohon digunakan saja Pak. Cuman memang kemarin kami kenapa pakai IPKT karena kami dapat informasi awal bahwa Intransnya belum menjangkau semua kawasan Pak ya, belum menjangkau semua kawasan. Jadi hasil pengukuran yang 2024 karena menjangkau semua kawasan itu mungkin bisa lebih. Tetapi kalau ada hasil pengukuran Intrans di kawasan-kawasan tertentu yang lebih valid Pak, ini tentu kami tentu apa eh, silakan disampaikan Pak. Ini for the sake of argumentation dengan teman-teman KL, karena kalau KL bilang Pak saya dapat 15 kawasan ini, 15 kawasan dasarnya apa gitu. Saya bisa bilang dasarnya Bapak Ibu sekalian karena ini eh, sudah pernah diukur daerah-daerah ini nih yang paling rendah. Nah, karena kalau teman-teman mau kolaborasi di kawasan transmigrasi bisa menggunakan baseline ini. Ataupun saya bisa bilang bahwa kenapa 8 KITT? Karena ini di Renstra Kementerian Transmigrasi untuk transformasi itu 8 ini. Plus 3 tadi Pak ya. Kaluku dan Barelang dan yang lain sebagainya itu. Ini for the sake of argumentation saja Pak. Untuk argumentasi ke teman-teman KL. Terus kemudian kalau spasial tadi analisis spasialnya kenapa? Karena di Renstra KL-nya atau di rencana induk KL-nya kami tahu bahwa kementerian-kementerian ini akan intervensi prioritasnya di sini. Kebetulan di lokasi-lokasi ini ada lokasi transmigrasi. Jadi kurang lebih itu Pak lebih ke cara mendekatkan bagaimana lokus yang kita tetapkan dengan apa yang mau diidentifikasi, apa yang mau diintervensi oleh KL teknisnya. Itu yang soal IPKT dan Intrans. Jadi nanti monggo Pak, kami silakan Kementerian Transmigrasi yang kira-kira mau pakai yang mana. Tapi yang penting nanti argumentasinya disampaikan saja Pak pada saat diskusi dengan KL teknis. Terus kemudian yang kedua soal PKPN ini kayaknya penting yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Rudo. Mungkin saya lihat tadi Pak selain yang sudah ditandain hijau dan merah oleh Pak Direktur Rudo, teman-teman di Bappenas, ada satu lagi tuh misalnya perikanan tangkap ya. Perikanan budidaya misalnya itu juga sepertinya bisa masuk ya di kawasan transmigrasi. Nah mungkin usul saya gini mungkin nanti kita tandain program-program yang ada di PKPN yang nomenklaturnya ada di dalam apa di dalam renaksi sekarang di matriks renaksi sekarang kayak misalnya eh, penyediaan rumah di daerah tertinggal terus kemudian eh, apa penguatan perikanan tangkap maupun budidaya maupun yang lain-lain Pak yang kurang lebih sama ininya dengan apa yang diselenggarakan di kawasan transmigrasi kita highlight terus nanti kita argumentasinya ke KL bahwa ini tuh mendukung langsung PKPN Pak jadi nanti biar sekaligus argumentasinya bisa sejalan gitu Pak nanti minta tolong Mas Bas ya dengan teman-teman teknis kira-kira ya dari daftar PKPN tadi itu kira-kira bisa di highlight dikasih warna aja yang spesifik supaya nanti kita bisa bilang program-program ini yang program-program mendukung PKPN Pak apa arahan Presiden. Terus kemudian yang SOP Pak, saya pikir yang tadi Pak, yang tadi kalau misalnya tim koordinasi yang sudah dibentuk karena RKP-nya itu akan disampaikan April Pak ya kalau nggak salah biasanya usulannya dan kalau nggak salah timeline di Bappenas itu untuk penyesuaiannya di September. Jadi mungkin berarti kalau kita sesuaikan dengan itu, proses di tim koordinasinya untuk penentuan lokus dan taggingnya itu mesti mulai sebelum itu Pak ya, untuk per tahunnya gitu. Yang penting kita sudah pegang dulu komitmen dari KL-nya untuk mendukung di kawasan transmigrasi.
Sepanjang kami diskusi kemarin Pak di tingkat teknis dengan teman-teman teknis, ketika pertama kami mengundang terlebih dahulu 4 kementerian di bawah koordinasi Kemenkoinfra, itu semua sudah menyampaikan komitmen dukungannya. Terus kemudian ada permintaan untuk perubahan nomenklatur kegiatan, kalau nggak salah cuma dari PKP ya, karena dari PKP memang ada nomenklatur sama output kegiatannya Pak, mereka minta dirubah bentuk outputnya dari dokumen kegiatan ke dokumen dan lain sebagainya. Sebaliknya juga ada yang dari dokumen ke kegiatan. Terus ATR BPN juga minta perubahan nomenklatur. Nah, kementerian-kementerian teknis yang lain yang kami undang kemarin Pak, sebelum Lebaran, itu memang awalnya masih bagian program Pak. Terus kami minta mereka selain bagian program Biro Perencanaan dan bagian program nanti mengikut sertakan unit kerja teknis Pak yang diharapkan bisa mengintervensi kegiatan. Nah, pada saat itu memang sebagian besar memang argumentasi yang disampaikan dan tanggapan yang disampaikan itu lebih ke nomenklatur, karena kan ada nomenklatur yang dulu kita sisipkan Pak dari usulan dari UGM Pak. Nah, mereka cuma minta penyesuaian nomenklatur itu Pak. Nanti selanjutnya nanti kita diskusi. Jadi kemarin sudah cukup banyak yang kita undang untuk diskusi KL-KL teknisnya. Kami memang menyampaikan kepada mereka bahwa setelah Lebaran nanti kita akan diskusi lebih teknis kira-kira ininya seperti apa Pak. Nah, SOP yang tadi mungkin nanti bisa diproses bisnisnya Pak ya. Nanti mungkin sama-sama kita sempurnakan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selanjutnya mungkin kami mohon perkenan Bapak Ibu Direktur kalau ada yang ingin disampaikan sebagai catatan, tanggapan, arahan kepada kami nanti teman-teman di tim teknis, kami persilakan.